Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan harapkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan harapkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Yang kita muliakan kedua Presiden wilayah dan Sumatera Sumatera Barat sekaligus sebagai tuan rumah pada malam ini. Yang kita hormati Ketua Presiden PTNU Kabupaten 50 Kota beserta para undangan dari segala banok LP dan pihak-pihak serta para santriwati dan sekaligus yang kami para tokoh masyarakat hadirin yang kami hormati, sesuai dengan kebiasaan atau yang telah tertanam dalam undang membacakan SK intinya lembaga pengembangan pertanian pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten 50 Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama nomor 01 garing PCNU strip LK strip SK garing 2 garing 2021 tentang titik 2 pengesahan lembaga pengembangan pertanian Nahdlatul Ulama LPPNU Kabupaten 50 Kota masa khidmat 2021-2026. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten 50 Kota menimbang satu bahwa PCNU Kabupaten 50 Kota dalam menjalankan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, maka perlu dibentuk struktur lembaga pengembangan pertanian Nahdlatul Ulama dalam kurung LPPNU. Dua, keputusan musyawarah dalam Baitul Ijtima PCNU Kabupaten 50 Kota bulan Oktober tahun 2020 di Kota Baru Simalakam dulu memperhatikan bahwa personalia pengurus lembaga hasil rapat harian kuliah dan tanfiziah dengan menyatakan kesediaannya untuk menjadi pengurus lembaga pengembangan pertanian dalam kurung LPPNU 50 Kota 1 ayat 34 pasal 51 ayat 1 huruf B 2 3 pasal 53 ayat 1 pasal 102 anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan pengurus lembaga pengembangan pertanian LPPNU Kabupaten 50 Kota masa khidmat 2021-2026 sebagaimana terlampir. Kedua, mengamanatkan kepada pengurus lembaga pengembangan pertanian LPPNU Kabupaten 50 Kota masa khidmat 2021-2026 untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada ADART Nahdlatul Ulama dan petunjuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten 50 Kota. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Simalakam pada tanggal 24 Jumadil Akhir garing 6 Februari 2021 berakhir pada 6 Februari 2026. Rois Suriah Kiai Haji Sudir Bansair, Tatib Suriah Haji Nur Akmal SHI, Ketua Tanfiziah Sahrul Isman SKG, Sekretaris Tanfiziah Noviardi SPC ditandatangani. Lampiran SK PCNU nomor 01 garing PCNU strip LK strip SK garing 2 garing 2021 tanggal 24 Jumadil Akhir 1442 Hijriah garing 6 Februari 2021. Susunan pengurus lembaga pengembangan pertanian Nahdlatul Ulama LPPNU Kabupaten 50 Kota masa khidmat 2021-2026. Pembina 1 Insinyur Rita Murni, 2 Menanda, 3 Wisri Yasir. Penasehat Budi Mulia Sarjana Pertanian, 2 Sago Indra. Pengurus harian Ketua Sukardi, Wakil Ketua Dedi Chandra. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon kepada untuk pengurus harian untuk bisa berdiri di depan untuk ditetapkan di Simalakam pada tanggal 24 Jumadil Akhir garing 6 Februari 2021
berakhir pada Februari 2020. Petaka Rois Pria, Katib, Ketua Tanfidiyah, Sekretaris Tanfidiyah ditandatangani. Demikian SK ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya dibacakan naskah pelantikannya oleh Ketua Tanfidiyah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami selaku pengurus lembaga pengembangan pertanian Nahdlatul Ulama Kabupaten 50 Kota masa hikmah 2021-2026 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berikrar, pertama, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Kedua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus lembaga Nahdlatul Ulama Kabupaten 50 Kota dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, dan kepentingan masyarakat Indonesia. Ketiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati bersama Bapak Profesor di KNFI, Ketua Wilayah NU Sumatera Barat, dan juga malam hari ini selaku tuan rumah. Kemudian yang kita hormati Bapak Historian, para buya-buya dan guru-guru kami yang hadir, dan khususnya rekan-rekan dari jajaran pengurus cabang, Pak Sek, kemudian yang kita hormati Bapak Emi Setiawan, anggota DPRD Kabupaten 50 Kota dari fraksi PKB, alhamdulillah hadir. Pak ini Pak Wali Nagari Selayar, tapi juga selaku pengurusnya, pengurus cabang, alhamdulillah hadir. Para pimpinan pondok seperti dari Asadiah dan Al-Makmur. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari GP Ansor beserta rekan-rekan dari Banser, khususnya ada di kami PMII, IPNU, ya, IPPNU, para tokoh masyarakat, hadirat yang kami hormati. Pertama, kita bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan ya ujian yang juga cukup berat bagi kita untuk sampai ke tempat ini. Ya Pak Prof dari Padang, ya kita dari Damas Raya sampai ke sini. Kemudian juga tentu bagi rekan-rekan sekalian
Tugas atensi yang sangat tinggi dari Bapak Prof dan sesuai dengan janji beliau ya, untuk kegiatan-kegiatan bulanan Lailatul Ijtimah ya, beliau mempersilahkan tempat ini kita pakai dan ini adalah rumah beliau. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga apa yang beliau berikan, beliau sumbangkan untuk kegiatan-kegiatan kita ini ya, tentu ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mendoakan mudah-mudahan orang tua beliau masih dalam keadaan sakit, dalam pemulihan ya, tentu kita berdoa kepada Allah keluarga dari Bapak Prof diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, pada kesempatan ini kami secara pribadi dan tentu selaku Ketua PC menyampaikan selamat ulang tahun NU yang ke-95 tahun 2021 ini. Yang benar ya, kita berada pada pemahaman baik secara amaliyah maupun secara akidah yang jelas, sangat jelas silsilah keilmuan yang kita amalkan. Tetap istiqomah dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah ya, sebagai warisan atau sebagai keilmuan yang telah diturunkan oleh guru-guru kita. Makanya tentu dalam momentum harlah ini kita mendoakan ya, semoga para pendahulu kita, leluhur kita yang telah mewariskan kepada kita apa-apa yang kita amalkan hari ini, tentu ini adalah sebuah berkah yang kita dapat hari ini ya, ketika kita masih tetap konsisten dan selalu mempertahankan ya, di mana begitu gencarnya serangan-serangan yang sengaja dan itu selalu amaliyah-amaliyah yang kita lakukan salah dan bahkan bid'ah sesat dan sebagainya. Pemuda NU ya, para senior, junior ya, mari kita bersama-sama meluruskan dan kita bentengi Ahlussunnah wal Jamaah ya, tentunya khususnya di 50 kota ini. Kemudian tentu dalam hal ini ya, kami yang kita lakukan dalam suasana yang seperti ini, kita berharap tentu ini adalah sebuah momentum bagi kita untuk lebih memperkuat NU di masa yang akan datang. Dan juga selamat tentu kepada bapak-bapak dan ibu yang baru saja kita lantik sebagai pengurus lembaga pengembangan pertanian NU sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan terakhir saya secara pribadi mohon maaf kepada kita bersama, baru kesempatan ini kami sampaikan dalam forum resmi untuk kegiatan PCNU 50 kota mengikuti apa yang menjadi keputusan secara bersama. Namun tentu pada kesempatan ini ya, karena ya secara tempat tugas ya kita pindah, terselip di hati ada sesuatu yang akan mengganggu terhadap silaturahim kita ya, kami mohon untuk dimaafkan. Dan dukungan kita semua selama ini ya, tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami ya, dimana dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dengan dukungan kita semua ya, tentunya kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan alhamdulillah hari ini kita melihat cukup banyak kader-kader muda yang muncul, dan kami yakin juga adalah spiritnya Pak Prof ya. Dengan spirit Pak Prof ya, sehingga memang kader-kader muda itu kami lihat ya, apalagi sekarang sudah begitu semangat ya, sehingga kami merasa ini semua adalah berkah dari kebersamaan kita. Dan kami mohon nanti kepada Pak Prof untuk menyampaikan sambutan dan arahan kepada kita semua dalam harlah NU yang ke-95 ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Dan kami akhiri perbanyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah malam ini kembali kita dapat hidayah bisa hadir bersama-sama walaupun sudah agak larut malam. Mudah-mudahan tidak dan juga pada lembaga
ini secara resmi berdiri tanggal 31 Januari tahun 1926 Aceh berkekuatan 6 derajat 3,94. Kalau berdasarkan tahun Masehi kita merayakan 17 tahun PKI yang ke-5. Pengurus wilayah tanggal 4 Februari kemarin menunjukkan mengadakan webinar dalam rangka adalah MUI yang ke-9. Alhamdulillah terus berkembang. Mungkin boleh juga saya sampaikan kepada kami kuliah yang dari Kota. Saya sudah sakit tubuh dan berkembang. Oleh sebab itu kepada yang berkembang, saya sudah kita semua ini terus mencetak kader-kader naratif ulama di masyarakat. Dan seluruh pengurus KNU itu harus ikut madrasah melawan di DPD mendorong misalnya nanti KNU di Kabupaten Kota. Ya kalau hanya sekedar suci ada 2 hari kami yakin itu juga bagian dari pembinaan yang mudah. Mungkin di bagian orkestranya atau apa namanya di sini spora. Jadi bisa dialokasikan. Itu kan nggak banyak tuh ini ya. Mudah-mudahan kita berharap memang ada hubungan yang baik lah ya antara itu dengan pemerintah daerah dengan DPD terutama yang punya ikatan emosional dengan itu. Ya. Jadi anggota dewannya kalau sejauh ini kalau di pusat itu kita lihat bagaimana PKB memperjuangkan itu dan bagaimana MUI memperjuangkan PKB. Maksud tidak beda. Tidak bisa terpilih komunikasi dengan kekuatan politik itu perlu. Karena negara kita ini dikuasai oleh kekuatan politik. Jadi kalau kita tidak bisa membangun komunikasi, tentu ini akan merugikan kita semua. Sehingga kita berharap kepada kader-kader NU, coba kita bangun komunikasi dengan semua kekuatan politik kita. Baik di DPRD tingkat 2 maupun di tingkat 1. Alhamdulillah ini sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan ke depan saya yakin dengan dukungan itu akan terkait dengan kepindahan ketua PCNU domisilinya ke tidak tugas sebenarnya. Dalam saya sebenarnya kalau kita lihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu ketua PC itu tidak harus domisili lainnya. Di daerah Malang ya, lalu ini kita tadi menjalankan mudah-mudahan tidak ada apa namanya yang narasinya itu tentang sehat sudah kita diperpanjanglah kesalahan kita doakan mereka untuk saling memaafkan saya teruskan di zaman ini selama hari 5 tahun PNU yang ke-5 mudah-mudahan PNU semakin berkibar budaya di provinsi Sumatera Barat. Walau muafik kita wabidori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah syukuran. Kemudian ada beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya itu ada 3 lomba yang dilakukan. Yang pertama lomba Khatib Jumat yang akan dilakukan di tanggal 19 bulan 2. Nah, ini langsung ditekel oleh kawan-kawan Ansor. Kemudian tempatnya di Surau Boncah Tae, terbuka untuk umumnya. Gitu. Kemudian berikutnya ada lomba cerdas cepat tingkat SD. Ini tanggal 21, tanggal 22, Sabtu Minggu diadakan di Pondok Pesantren Asahiyah. Mudah-mudahan ini bisa meriah juga. Kemudian lomba kitab kuning